Gereja. Ada 3 hal penting yang harus kita pahami kalau kita bicara tentang gereja. Yang pertama, gereja adalah sebuah tempat. Itu adalah tempat yang kita tuju setiap hari Minggu, di mana kaki kita melangkah. Jika tujuan kita adalah gereja, maka kita semua akan melangkah ke tempat yang sama, untuk kepentingan yang sama. Sekalipun kita berasal dari berbagai tempat yang berbeda-beda. Di gereja, kita menuju Tuhan. Gereja juga adalah sebuah peristiwa. Di sini, gereja bukan hanya dipandang sebagai gedung atau yang kita datangi. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita semua bersatu, memuji, menyembah Tuhan, melayaninya, dan mendengarkan isi hati Tuhan. Gereja adalah sebuah tempat di mana kita merayakan Tuhan. Bahkan lebih dari itu, gereja adalah sebuah kelompok yang menggambarkan komunitas. Kata Yunani eklesia untuk gereja pada awalnya berarti sekelompok atau sekumpulan orang. Dalam pengertian ini, gereja bukan sekedar gedung yang kita datangi atau acara yang kita hadiri. Gereja adalah sekelompok orang, lebih khusus lagi komunitas. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bersatu di dalam sebuah kepentingan sorga. Jadi gereja yang Abuna maksud, bangunan, peristiwa, dan komunitas itu ada di sini. Itulah kita di GTCC, Golden Gate Community Church. Di sini kita semua dipersatukan di dalam satu tujuan, satu ibadah, dan satu komunitas. Oleh karena itu, setiap kali melangkah ke dalam gereja, mari siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu untuk terhubung kepada Tuhan. Dan pada saat yang sama, melupakan dunia dan fokus hanya pada Tuhan. Mencari wajahnya untuk menerima berkat-berkatnya. GTCC adalah kita. Tempat merayakan Kristus melalui penyembahan, pujian, dan hati yang terbuka menerima firman-Nya. Tempat di mana kita semua dapat memberi yang terbaik kepadanya. Tempat mengalami kuasa Tuhan, tempat berdoa, bersekutu, tempat hidup diberkati, tempat berkumpul lebih dari 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Banyak yang datang dan pergi, tetapi bagi yang tertanam, semua itu menjadi bagian. Karena GTCC adalah gereja yang disediakan Tuhan untuk kita bertumbuh dan berakar bersama sehingga menghasilkan buah. Dan ini adalah tempat terbaik untuk mengalami mujizat. Maukah saudara mengalami mujizat itu bersama kami di sini? GTCC is my church, my community, and my family. Selamat datang di rumah, welcome home. Disinilah kita tertanam dan menyerap nutrisi ilahi yang luar biasa. Karena every day, big miracle. Welcome home, GTCC family. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Biar alam semesta melukiskan kebaikan-Mu Tuhan. Mari sembah nama-Mu yang kudus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu yang terbesar Tuhan, nama-Mu yang
termulia. Surga dan bumi menyembah satu nama Yesus. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, puji Dia, Hosana. Kau yang layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar terbun. Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak Tuhan. Nama-Mu yang bertahta selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari jemaat, angkat tanganmu, sembah Dia. Layak dipuji, layak. Berkati ibadah kami Tuhan, jamah setiap hati kami. Mari jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu. Shalom. Boleh lambaikan tangannya semua, shalom. Siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita akan belajar satu lagu baru, Tuhan adalah pilihanku. Yuk semua. Ingin lakukan, ku tersanjung Tuhan, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang
untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapak Ibu, seringkali kita ini jauh dari Tuhan. Tuhan mencari kita, tapi kita lari daripadanya. Pagi ini, Bapak Ibu diingatkan kembali, mari dekat dengan Tuhan. Mari cari Dia selagi Dia masih berkenan untuk ditemui. Dia berkenan bagi siapa saja yang datang kepadanya dengan hati yang hancur. Tuhan adalah sumber kekuatan dan sumber pengharapan kita. Mari kenal Tuhanmu. Kalau engkau kenal siapa Tuhan yang kamu sembah, kamu akan percaya bahwa semua itu baik dalam pengaturannya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan sama-sama, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tuhan, terima kasih bahwa kami mengenal-Mu lebih dalam melalui firman-Mu, supaya kami belajar semakin mengenal Engkau, mengetahui isi hati-Mu, dan bisa memperbaiki kehidupan kami. Yang kami juga tahu bahwa firman-Mu akan menjadi peringatan buat kami, untuk membuat kami awas-awas dalam segala jalan dan keputusan yang kami buat. Terlebih ini akhir zaman, Tuhan. Berkata-kata bagi kami, ajar kami, agar kami siap dengan kedatangan-Mu yang kedua. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar dari kitab Wahyu, saudara-saudara. Dan kita akan belajar mengenai tanda-tanda yang akan dibuat oleh antikris. Kita perlu memahami bahwa hari-hari di mana kita sekarang berada adalah hari-hari yang semakin jahat, di mana kita sebagai orang Kristen semakin digiring. Digiring kemana? Dipersiapkan
Bukan hanya dipersiapkan untuk kedatangan Tuhan, tapi dipersiapkan untuk tidak terlalu kaget ketika nanti antikris akan datang. Sehingga itulah adalah cara untuk mempengaruhi kehidupan kita dan membawa kita untuk menjadi pengikutnya. Jadi kita perlu belajar sebelum itu benar-benar terjadi. Pada saat penggiringan ini kita perlu memposisikan diri dengan cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berani mengenali semua tanda-tanda itu supaya ketika melihat fenomena itu di depan kita bisa berkata tidak. Mari kita melihat di dalam Wahyu pasal 13, saudara-saudara. Buka Alkitab saudara dalam Wahyu pasal yang ke-13. Ayat 18. Wahyu pasal 13 ayat 18. Kita baca sama-sama 2, 3. Yang penting di sini ialah apa? Hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Jadi kalau Anda nanti membaca pasal 13 secara keseluruhan, di bagian pertama dikisahkan ada seekor makhluk keluar. Seekor makhluk keluar dari dalam laut. Dan dia adalah antikris itu. Kemudian di bagian berikutnya dalam pasal yang sama ada makhluk lain yang menyusulnya. Dia tidak keluar dari laut tapi keluar dari dalam bumi. Dan yang kedua ini menjadi pengikut dari yang pertama. Yang kedua ini menjadi operator pelaksanaan dari semua rencana makhluk yang pertama. Untuk menyesatkan dunia. Dan melalui yang kedua ini dia akan memberikan tanda binatang kepada setiap orang pengikutnya. Yang mana kita baca dalam Wahyu pasal 18 ini. Bahwa orang-orang yang nanti akan menjadi pengikut yang berhasil disesatkan oleh binatang yang kedua ini, saudara-saudara. Nanti kita akan belajar melihat binatang yang kedua ini melambangkan apa. Diberikan tanda di tangan kanannya atau di dahinya, saudara. Nah, bagian awal adalah sebenarnya semua fenomena ini bukan muncul secara tiba-tiba. Ketika Tuhan mau melakukan sebuah rencana bagi manusia, terlebih akhir zaman. Akhir zaman ini sesuatu yang sangat penting, saudara. Sesuatu yang sangat penting. Jadi Tuhan tidak mengorbankan manusia. Dia mempersiapkan manusia. Dia tidak pernah melaksanakan rencananya tanpa memberitahukan sesuatu atau tanpa memberikan kepada kita warning atau peringatan, saudara. Dalam Tuhan itu enggak ada yang ujuk-ujuk. Seperti kalau penyakit itu enggak datang tiba-tiba penyakit itu. Dia adalah muncul karena akumulasi dari proses lama yang kita abaikan. Jadi akhir zaman dan segala konsekuensinya juga tidak muncul tiba-tiba. Di setiap periode, di setiap masa Tuhan mengingatkan umatnya. Hei, udah makin dekat. Tuhan juga mengingatkan umatnya, ini tanda-tandanya sudah mulai kelihatan. Seorang petani bisa tahu loh, tanda-tanda bahwa tanaman yang dia semai itu sudah mulai berbuah. Dia juga tahu kapan dia harus menuai. Dia tidak tahu persisnya, tapi dia tahu, dia membaca pergerakan secara fisiologis. Untuk apa Tuhan memberikan kepada kita peringatan? Supaya kita bisa membaca tanda-tanda zaman. Sehingga ketika itu terjadi kita bisa siap. Nah, saudara-saudara, Wahyu pasal 13 adalah salah satu peringatan Tuhan. Salah satu indikator di mana Tuhan akan berkata, ini adalah tandanya bagimu. Sehingga kamu perlu mempersiapkan diri. Apakah itu terjadi di generasi kita atau generasi anak-anak kita? Secara rohani kita harus mempersiapkan diri. Nah, peringatan yang pertama, saudara, dalam Wahyu pasal 13 ayat 11 dan 12. Ayo kita baca sama-sama. Wahyu pasal 13 ayat 11 dan 12. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Ini yang Abuna katakan tadi. Dari dalam bumi. Yang pertama keluar dari dalam laut. Itu bos. Yang kedua keluar dari dalam bumi. Itu pengikut bos. Pelaksana dari yang bos itu.
Dan bertanduk dua sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Ayat 12, dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Nah, siapa ini? Apakah benar-benar dia berwujud binatang? Tidak. Ini bukan kita mengerti secara literal, saudara. Binatang yang keluar dan dikatakan keluar dari dalam bumi adalah lambang dari yang namanya pengikut antikris yang disebut sebagai nabi palsu. Dia adalah pelayan dari si antikris itu. Dan dia menjadi bagian dari antikris itu. Nah, ketika dia hadir, itu sebabnya dikatakan keluar dari dalam bumi. Artinya dia berasal dari bumi dan menjadi bagian dari kehidupan manusia yang tiba-tiba menjadi berkuasa, tiba-tiba mendapat pengaruh. Sebenarnya the spirit behind adalah antikris itu. Jadi antikris itu memilih pengikutnya. Dia memilih orang-orang yang akan dia pakai untuk menyesatkan seluruh bumi. Apa yang dilakukan oleh nabi palsu ini sebagai tanda yang pertama, saudara? Apa yang dilakukannya? Ya, pertama, dia dalam pasal 13 kita akan melihat. Apa pasal 13 itu? Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudara, apa artinya ini? Tanda pertama nanti ketika si nabi palsu itu dapat kita kenali. Dari apa, saudara? Dari cara dia melayani. Ketika dia melayani, dia tidak hanya melayani dalam keadaan biasa. Dia melayani dengan mengadakan sign and wonders. Tanda-tanda keajaiban, tanda-tanda yang penuh dengan mujizat. Yang membuat kita semua wow. Yang membuat kita semua merasa takjub. Dan itu akan membuat kita tanpa sadar mengikutinya. Jadi jangan cuma berpikir bahwa hanya Tuhan yang mampu melakukan tanda supernatural. Secara paralel, roh jahat, anak buah dari antikristus juga dapat melakukan kuasa dan mujizat. Makanya dalam kehidupan kekristenan kita tidak boleh digerakkan oleh tanda dan mujizat. Tapi digerakkan oleh firman Tuhan. Akarnya dari firman Tuhan. Sebab iblis itu peniru. Antikris itu peniru. Dia menyesatkan orang Kristen dengan membuat kita kagum terhadap tanda dan berpikir itu berasal dari Tuhan. Padahal sesungguhnya tidak, saudara. Di dalam ayat 13 itu jelas-jelas disebutkan, saudara. Ia melakukannya di depan mata semua orang. Berarti ini adalah demonstrasi di ruang publik yang sangat powerful. Hari-hari ini coba lihat. Gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan tertentu yang mempromosikan pelayanan, yang mempromosikan gerejanya dengan tanda dan mujizat. Dengan menggunakan multimedia atau media sosial. Atau menggunakan konten-konten digital. Kita justru harus berhati-hati. Orang-orang seperti itu tidak berakar dalam gereja lokal. Tidak memiliki akar di dalam tubuh Kristus. Mereka cuma memanfaatkan media sosial untuk menonjolkan diri mereka. Dan ini menjadi peringatan buat kita. Karena di masa itu nanti orang tidak memiliki filter. Kalau dia tidak berakar dengan kuat, dia kehilangan filter. Dan dia cuma kagum pada tanda, dia akhirnya disesatkan. Dia lupa bahwa tanda bisa datang dari si jahat. Dan memang itu rencananya, saudara. Ini hal pertama yang dilakukan oleh si nabi palsu itu. Demonstrasi kuasa supernatural Tuhan. Makanya jangan pernah takjub dan kagum. Wow, keren. Jangan, saudara. Ketika saya, Revo, Jimmy dan Aurel pergi ke Afrika, saudara. Lama sekali saya baru memutuskan kami akan berangkat atau tidak. Saya mau memastikan bahwa hamba Tuhan di mana kami datang itu adalah hamba Tuhan yang berakar di dalam firman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hamba Tuhan yang tidak menjual tanda. Karena kalau Anda melihat di Afrika sekarang lagi keren di Afrika itu holy kick. Ya, saudara, holy kick ya saudara tahu ya. Jadi pendetanya menendang dengan tendangan kudus.
Itu sudah sampai di Indonesia, itu sudah sampai di Jakarta. Surabaya udah nyampe. Holy kick. Wah, orang mengalami lawatan Tuhan, saudara-saudara. Ya. Lalu ada yang diputar-putar. Banyak sekali. Jangan pernah disesatkan hanya dengan melihat itu. Buahnya itu akan kelihatan apakah seseorang bertumbuh dan berakar dari firman atau tidak. Maka kita tidak boleh terpesona dengan yang terlihat. Haleluya, saudara-saudara. Ini yang pertama. Hal yang kedua yang dilakukan oleh si nabi palsu dapat kita lihat pada ayat 14. Selain dia menyesatkan orang melalui tanda-tanda, tujuan dari pemberian tanda ini saudara-saudara adalah untuk mengelabui. Ingat konsep Tuhan yang disebut dengan serigala berbulu domba. Kita pikir dia domba, padahal ternyata dia adalah serigala. Makanya kehidupan kerohanian kita harus benar-benar kita tata dengan baik, harus benar-benar kita jaga dengan baik, agar kita tidak terlihat rohani. Tapi benar-benar rohani yang sejati. Tanda yang pertama, antikris dan antek-anteknya akan melakukan berbagai hal sehingga orang menjadi takjub. Sign and wonders. Tujuan dari hal itu adalah di bagian yang kedua, ia menyesatkan mereka yang diam di bumi. Dengan tanda-tanda yang diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang. Itu nanti bagian yang ketiga. Saudara, penyesatan itu akan dilakukan di tengah-tengah manusia di bumi. Karena ingat, binatang ini tadi berasal dari dalam bumi. Dia membuat tanda, mujizat bukan hanya untuk membuat orang kagum. Tapi dia punya agenda tersembunyi di balik tanda itu, yaitu penyesatan. Katakan penyesatan. Anda tahu bagaimana membuat penyesatan terjadi? Melalui pengajaran. Makanya kita itu harus berakar di dalam firman. Kalau kita tidak berakar di dalam firman, maka kita akan kehilangan filter. Hari-hari ini banyak sekali rupa-rupa pengajaran. Apalagi dengan adanya konten-konten di media sosial, saudara. Yang terkenal itu coba cek dan tracking mereka itu. Mereka nggak punya gereja lokal. Mereka pindah dari satu gereja ke gereja lain. Ada satu yang selalu minta, terkenal dia di YouTube. Direkomendasikan berkali-kali kepada Abuna, tolong panggil dia. Di beberapa gereja di Semarang dia sudah dipanggil. Saya berkata, saya nggak mau. Emangnya kalau terkenal dia ngajar firman, saya ngecek firmannya juga enggak kok. Hanya untuk menyenangkan hati orang, telinga orang. Dan saya cek dia tidak memiliki gereja di mana dia menggembalakan. Bagaimana itu bisa saya undang di gereja saya? Dia pendeta televisi, saya berkata. Dia tidak membawa orang berakar pada firman. Itu gunanya kita punya gereja lokal. Tempat di mana kita bertumbuh. Bilang amin. Tanaman itu harus ditanam, ditaruh di dalam pot. Makanya jangan kagum kalau melihat ini terkenal. Subscribernya banyak. Jangan. Kita tidak pernah tahu. Apalagi kalau kita lihat. Dia tidak punya gereja. Keluarganya kacau. Hati-hati. Dia tidak akan pernah membagikan hal yang baik. Dan dia mendekat kepadamu untuk tujuan-tujuan yang tersembunyi. Seperti itu yang dilakukan oleh antikris. Dia mendekat kepada orang-orang di public space. Di public space loh saudara. Di ruang publik. Apa alat yang paling keren hari ini untuk menyatakan diri di ruang publik? Apa? Medsos. Makanya kehidupan sosialmu itu hati-hati. Kalau Anda terlalu larut dalam kehidupan sosial, Anda akan menyamakannya sebagai kehidupan rohani. Kita tidak pernah tahu bagaimana dia membelokkan ajaran. Hari-hari ini ada ajaran the oneness of God. Hari-hari ini ada ajaran yang menolak Tritunggal. Makin aneh. Makin kacau. Jadi
Imanmu tidak tumbuh dari pendengaran akan media sosial. Dia mengklaim menjelaskan firman Tuhan. Tapi dia membelokkan imanmu pelan-pelan. Abuna bukan seorang hamba Tuhan dan teolog yang mendukung oneness of God. Tidak. Bagi saya itu salah. Jadi kita harus jelas posisinya. Masa Bapak Gereja salah mengajar kita Tritunggal? Hah? Kalau Bapak Gereja salah mengajar kita Tritunggal, udah sesat seluruh dunia persilatan ini. Karena hari-hari ini orang senang begitu-begitu. Orang senang dengan pengajaran-pengajaran alternatif. Tujuannya apa? Yang kedua, untuk menyesatkan orang. Makanya akhirnya kehidupan kita begitu-begitu aja. Tidak mengalami breakthrough, tidak mengalami terobosan, tidak tumbuh jadi kerdil. Anda tahu itu tanaman kerdil itu saudara. Itu di luar itu Daniel buat itu. Jadi dipotong pelan-pelan, dipotong istilahnya itu bonsai. Kekristenan kita bukan seperti bonsai. Kita dikerdilkan oleh sebenarnya pilihan-pilihan yang kita buat. Karena salah menerima ajaran. Setiap pembatuan yang naik di atas mimbar gereja kita, paling lambat minggu depan saya sudah dengar khotbahnya. Jangan sampai salah. Tanya Pak Jimmy itu, sebelum dia naik mimbar, dia harus lapor kepada Abuna. Besok Abuna saya akan ngajar ini materinya, topiknya ini. Saya harus cek. Itu tugas gembala, jangan sampai salah. Kalau salah mendapat asupan firman, mencret. Pernah mencret karena salah makan? Hah? Enak gak kalau mencret? Gak enak. Seperti itu kalau salah makan firman. Jadi jangan terpesona dengan media sosial. Saudara-saudara. Ini mengerikan sekali. Tanda tidak selalu menuntun pada tujuan yang benar. Tanda ketiga saudara. Dia menciptakan Tuhan tandingan. Di dalam ayat 14 saudara-saudara kita membaca. Bagaimana binatang yang kedua ini. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi. Supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap sembuh. Untuk menghormati antikristus. Mereka mendirikan patung. Dan kita tahu dalam sejarah bagaimana Nebukadnezar mendirikan patung baginya. Dan membuat semua orang menyembah. Sudah mulai digiring. Kita tahu bagaimana Kaisar Nero. Kaisar-kaisar Romawi disembah seperti Tuhan. Sudah mulai digiring. Hari-hari ini entah apa yang akan menjadi patung seperti itu. Yang akan dinyatakan di depan kita. Dan kita didorong untuk menyembah berhala-berhala itu. Dan kita semua tahu dalam perjanjian lama. Dengan tegas Elohim menolak adanya patung dalam wujud dan bentuk apapun untuk penyembahan. Enggak boleh, saudara. Berhala adalah kekejian bagi Tuhan. Haleluya. Apalagi berhalanya adalah berhala antikris. Tanda yang keempat, saudara. Bukan hanya memberikan patung. Bukan hanya patung itu, saudara. Patung itu namanya benda mati. Coba kita lihat apa yang dilakukan untuk mengelabui banyak orang. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung itu. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung itu akan dibunuh. Jadi orang akan terpaksa bukan hanya menyembah patung. Patung itu bisa dibuat hidup. Antikris itu. Dan seluruh pengikutnya tidak hanya bisa melakukan tanda-tanda sign and wonders. Tapi memberikan kehidupan yang palsu. Semua ini apa toh? Nanti kita akan melihat tujuannya untuk menyayangi Tuhan. Untuk mengelabui orang Kristen. Coba kalau ada satu jam merek yang asli dengan tiruan premium. Kalau matamu tidak benar-benar jeli mengamati keduanya, Anda akan menganggap keduanya sama. Betul atau ya? Itu tujuan si jahat itu.
Dia menjadi semacam imitasi Tuhan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Bukan membawamu kepada Tuhan. Tapi membawamu meninggalkan Tuhan. Dan dia memaksamu. Kalau tidak mengikuti dan menaatinya, maka kita akan dihukum mati. Ini peringatan yang pertama, saudara. Jadi hati-hatilah terhadap yang namanya setiap tanda sign and wonders yang banyak dijual di luar sana. Hati-hati terhadap penyesatan, rencana-rencana orang di balik apa yang dia nyatakan di public space. Hati-hati terhadap pemberhalaan-pemberhalaan. Hati-hati dengan kehidupan palsu yang kita pikir bisa memperpanjang nyawa orang. Saya ini tumbuh dan besar dalam budaya skenik, saudara. Budaya sihir di Nias. Jadi saya tahu ketika ada orang hampir mati, saya pernah melihat dengan mata kepala sendiri, dukun dipanggil, dia ambil nyawa anak ayam, dia tiup ke kening orang yang hampir mati itu. Dan orang yang hampir mati itu bisa hidup. Bukan hanya Afrika yang punya itu. Waktu saya kecil saya menyaksikan prosesi itu, saudara. Di situ saya tahu bahwa si jahat juga bisa memberikan kehidupan, tapi itu kehidupan yang palsu. Apakah setan bisa memberikan hal yang gratis kepada saudara? Enggak, Anda baru tahu nanti setelah Anda bertransaksi dengan dia baru nagih, saudara. Awal-awal dia ngiming-ngimingi, tanda, sign and wonders. Di balik itu, dia memiliki rencana-rencana untuk menyesatkan hidupmu. Enggak ada makan siang gratis. Amin. Amin. Gak ada dukun bilang aku memperbanyak uangmu. Gak ada. Dia udah kaya. Kalau dia bisa. Peringatan yang kedua, saudara-saudara. Anak buah dari antikris ini bekerja sama dengan tuannya untuk menciptakan sebuah sistem yang menyatukan semua manusia di bumi dan aktivitas di bumi. Dengan cara itu dia membangun pengikut. Orang harus berada di dalam sistem yang dia ciptakan. Jadi nanti hanya ada dua kelompok. Yang berada di dalam sistem dan yang tidak berada di dalam sistem. Di dalam ayat 16-17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi sistem ini hanya bisa dimasuki ketika Anda menjadi bagian dari klub. Kalau Anda tidak menjadi bagian dari klub, Anda tidak bisa dalam sistem itu. Hari-hari ini kita sedang digiring untuk bersiap. Sekarang beli bensin harus pakai barcode. Itu sistem. Yang tidak punya barcode, Anda tidak bisa menjadi bagian dari sistem. Dimulai dari bensin. Besok entah apa. Rumah sakit, barcode. Beli beras, barcode. Beli minyak goreng, barcode. Seperti itu sistem yang akan bergerak. Dunia akan disatukan dalam sistem ekonomi, saudara. Itulah tanda akhir zaman, sehingga nanti hanya ada dua pilihan. Anda bagian dari member atau tidak. Dan bagian dari member itu, kita tidak pakai barcode. Kita pakai tanda binatang, yaitu 666. Tua, muda, besar, kecil, hamba, atau siapapun dia, tidak pilih kasih. Karena apa nanti dalam tanda 66 itu, semua orang bisa menjadi pengikut tanpa dibeda-bedakan. Anak kecil bisa. Anak sekolah bisa. Yang enggak sekolah bisa. Yang orang kaya bisa. Yang orang menengah bisa. Yang orang di bawah juga bisa. Tidak dibeda-bedakan. Pokoknya kamu mau mendapatkan tanda itu, kamu menjadi bagian dari sistem.
Mengerikan sekali. Dan ini bicara mengenai masa aniaya. Ini adalah masa di mana kita semua akan disiksa nanti. Akan berada seperti di tepian. Masuk sistem atau enggak ya? Masuk sistem atau enggak ya? Masuk atau enggak ya? Masuk dapat banyak benefit. Enggak, bisa teraniaya, bisa tersiksa. Bisa dikejar-kejar, terpinggirkan, termarginalkan. Dan pilihan ada di tangan kita. Di situ nanti iman kita akan diuji. Bagian yang kedua, saudara, selain semua orang akan jadi pengikut melalui tanda ini, setiap orang dikenali dengan tanda yang sama. Semua orang bebas untuk menjadi pengikut, dan untuk menjadi pengikut semua orang akan diberikan tanda, dan tandanya sama buat setiap orang. Kalau barcode-nya kan masih beda hari ini. Barcode bensin kan beda toh. Kalau barcode saya ya barcode saya untuk nama saya. Barcode Anda barcode untuk namamu. Tapi besok ini adalah satu sistem universal. Saya tidak sedang mengatakan bahwa barcode bensin itu adalah tanda antikristus. Tidak. Tapi kehidupan kita digiring ke sana. Melalui fenomena-fenomena tersebut. Melalui gejala-gejala tersebut. Sampai nanti akhirnya ketika kita menerima tanda itu, kita nggak kaget lagi. Karena kita sudah terbiasa dengan sistemnya. Itu saudara. Kalau Anda terbiasa dengan kesalahan dan pelanggaran, maka Anda tidak akan lagi menganggap itu kesalahan dan pelanggaran. Anda menganggapnya sebagai sebuah kebenaran. Kalau Anda terus mengulang-ulang sebuah perilaku yang salah, itu akan menjadi habitmu. Jadi kalau kita sudah dibiasakan, saudara, maka itu akan menjadi bagian dari habit kita. Dulu waktu dolar latihan saudara, saya sekolahin dolar itu saudara. Pelatihnya tanya sama saya, ini mau diapain? Mau dibuat galak atau mau dibuat penjaga? Dibuat penjaga, jangan dibuat galak, itu anjing gereja. Bahaya nanti. Pokoknya Abuna kalau berdiri di sampingnya dan mulai begini, biasakan dia untuk selalu berada di sisi kirimu. Harus bersentuhan kepalanya. Kalau suruh menyerang, begini. Dia akan masuk dari sini. Saya biasakan. Sehingga habitnya terbentuk. Itu yang terjadi hari ini. Kita dibiasakan oleh semua pergerakan dan fenomena yang ada di dunia ini. Sampai nanti ketika tanda yang sebenarnya muncul, kita tidak kaget lagi. Wah, ini ujiannya besar sekali, saudara. Dan tanda itu diberikan karena kita berada di dalam kendali sistem ekonomi. Jual belinya akan berlangsung sangat ketat nanti. Sekarang aja sudah berlangsung sangat ketat ya saudara. Pernah terjadi waktu saya masih ngajar itu. Nova dan Revo itu masih kecil. Mereka butuh susu, kelangkaan susu di kota Semarang. Waduh, saya kelimpungan cari ke sana kemari. Susu bubuk itu. Pernah saudara mengalami itu? Itu. Lalu waktu kita mengalami kekurangan minyak goreng. Waduh. Baru kelangkaan saja sudah membuat kita bingung. Apalagi nanti kalau semua diatur, diberi kuota. Apalagi nanti kalau semuanya harus antri, orang bisa bunuh-bunuhan saudara. Yang bagaimana yang penting aku bisa hidup. 3 hal ini perhatikan baik-baik. Semua orang akan jadi pengikut dari antikristus itu. Diberi tanda untuk menandai pengikutnya dan menjadi bagian dari satu sistem ekonomi yang mengendalikan banyak hal. Yang menarik adalah tanda pada tangan kanan atau dahi. Di dalam ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba. Artinya tidak lagi dilihat berdasarkan kategori tertentu. Pokoknya siapa aja saudara. Diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Perhatikan saudara. Kata pada
dalam bahasa aslinya artinya epi. Epi itu adalah tanda yang dikenali karena terlihat. Kalau artinya dikenali karena terlihat, berarti tanda itu ada di permukaan kulit. Bukan di dalam kulit. Jadi chip itu menurut saya bukan tanda antikris. Chips ada ditanam di chips itu ditaruh di mana? Di jidatmu? Ditempel di sini pakai lem? Tidak, ditaruh di mana? Di dalam. Sementara ini epi artinya di luar, terlihat secara kasat mata. Chip terlihat enggak? Enggak, terbaca kalau ada sensor. Jadi chip itu apa dong Abuna? Antikris? Bukan, tapi semacam conditioning. Sebuah upaya untuk menggiring orang. Bahwa nanti ketika ada tanda ditaruh di atas tanganmu atau di atas jidatmu, Anda tidak kaget lagi karena Anda sudah terbiasa ada benda asing di bawah kulitmu di lokasi yang sama. Paham sekarang saudara-saudara? Kalau Tuhan bilang tandanya chips, maka dia tidak akan tulis 666. Dia akan tulis di situ apa? Dia akan tulis di situ apa? Halo? Tuhan akan tulis apa di situ saudara? Chips. Dulu ada serial film California Highway Patrols, Eric Estrada, disingkat CHIPS. Yang beruban tahu, yang anak sekarang nggak tahu. Kalau Tuhan bilang tanda itu CHIPS, maka dia akan tulis di situ CHIPS. Yang Tuhan tulis di situ adalah tanda binatang, yang angka 666. Itu epi, artinya nanti sesuatu yang tertera di permukaan kulit dan tidak bisa dihapus. Apa tujuan dari tanda ini? Untuk meniru dan mencemooh Tuhan. Karena Tuhan juga memberikan tanda di lokasi yang sama bagi pengikutnya, saudara-saudara. Nah sekarang kita lihat dulu ya. Mengapa di tangan kanan? Mengapa si antikris ini dan pengikutnya, si nabi palsu, menempatkan tanda kepada pengikutnya di tangan kanan atau di dahi. Pertama tangan kanan. Nanti dipilih saudara, kamu milih mana? Mau di tangan kanan atau mau di dahi atau mau dua-duanya? Suka-suka. Pokoknya hanya di dua lokasi itu. Pertama tangan kanan digunakan untuk bekerja. Bekerja, beraktivitas, melakukan sesuatu. Jadi kalau tanda diberikan di sini, maka itu artinya iblis, si antikris mengklaim bahwa apapun yang dikerjakan oleh tangan ini bukan lagi karena Tuhan, tapi itu dilakukan karena antikris. Kekuatan dari antikris, berkat dari antikris. Tangan kanan adalah simbol kekuatan. Bukan lagi pengandalan akan Tuhan yang terjadi, yang muncul. Orang-orang beragama akan termarginalkan. Karena yang muncul adalah kekuatan manusia. Dan memang itu tujuan si jahat. Dia menggunakan tangan kanan sebagai simbol kekuatan untuk memberitahu kepada Tuhan. Hei, orang tidak lagi mengandalkan kamu. Tapi orang mengandalkan dirinya sendiri. Dan saya yang berada di dalamnya. Anda pernah melihat orang diberkati dengan tangan kiri? Tidak, saudara. Berkat itu diberikan dengan tangan kanan. Berkat tangan kanan. Siapa yang memberikan berkat secara rohani bagi kita? Tuhan. Jadi kalau tangan kanan ini orang tua memberkati anak-anaknya, legitimasi Tuhan disingkirkan. Tapi yang memberkati adalah setan. Makanya mulai sekarang semarah-marahnya Anda, jangan berkata kepada anakmu anak setan. Semarah-marah istri jangan berkata kepada suamimu suami setan. Jangan, nanti kalau suamimu setan, dia memberkati anak-anakmu, berkatnya berkat setan. Itulah alasan mengapa di tangan kanan atau di dahi. Mengapa di dahi saudara-saudara? Karena dahi adalah posisi yang paling mudah dikenali dari jauh.
Anda mau ketemu orang, Anda melihat jidatnya, dari jidatnya Anda tahu siapa dia. Saya ini kalau pelayanan di Jakarta sekarang, saudara, di satu daerah tertentu, kalau saya pergi jalan-jalan, ya, jalan-jalan, nawar barang, saya pakai topi, pakai masker. Jangankan Semarang, Jakarta. Jadi habis pelayanan saya jalan-jalan, pakai topi, pakai masker. Orang tetap bisa tahu dengan melihat apa? Jidat. Saya bisa ketemu orang nyapa. Pak Sony, kok kamu tahu? Dari jidat Bapak saya tahu itu Bapak. Dahi adalah bagian yang paling dikenali. Makanya tidak ada tempat tersembunyi bagi kita itu. Nggak ada tempat yang tersembunyi. Di Pluit ada satu tempat favorit saya, minum kopi sambil bekerja. Karena internetnya kencang di situ. Di mall, saudara. Saya suka angkat kaki, pakai celana pendek. Pakai topi saya dan pakai masker. Jadi saya bekerja dengan bebas. Tiba-tiba ketika bayar, saya bekerja 3 jam, 4 jam. Mau bayar, saya mau bayar. Meja berapa Pak? Itu. Oh sudah dibayar. Katanya Pak Pendeta ya. Dari mana dia tahu? Jidat. Coba lihat jidat kiri kananmu. Itu posisi kontur tubuh yang paling mudah dikenali. Dahi adalah pusat pikiran manusia. Kenapa tanda ditaruh di sini? Karena roh jahat, si iblis, antikris mau mengklaim bahwa apapun yang dipikirkan oleh manusia itu berasal darinya. Berasal darinya. Hati-hati loh, teknologi AI sekarang ini mengerikan ya saudara. Sudah diciptakan sebuah kandungan di luar rahim wanita. Dan benih yang ada di situ bisa diseleksi DNA-nya. Supaya yang ada adalah benih yang sehat, tidak ada sakit penyakit, pintar-pintar, warna matanya sudah bisa ditentukan. Wow, dari sisi ilmu pengetahuan keren. Tapi dari sisi rohani, itu sebuah masalah. Orang akan menyaingi Tuhan. Orang bertindak atas nama Tuhan. Dan menyamakan dirinya dengan Tuhan. Spirit behind, antikris. Pikiran dan kekuatan manusia ini bisa melawan Tuhan, saudara. Maka di dahi itu dikasih tanda 666 itu. Supaya apa? Supaya ada klaim bahwa ini karya bukan lagi karya Tuhan, tapi karya antikristus. Nanti kalau Anda baca dalam Ulangan pasal 6 ayat 8, di situ Anda tahu apa yang seharusnya. Ayo kita baca sebentar ya. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-8. Ulangan pasal 6 ayat yang ke-8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Apa itu? Taurat. Firman Tuhan. Di sini kita mengerti bahwa si antikris itu meniru cara kerja Tuhan. Makanya orang Yahudi kalau berdoa itu ada yang digulung-gulung di sini dan ada yang ditaruh di sini. Tanda yang di luar, tanda kelihatan. Supaya dekat dengan pikiran, dekat dengan hati. Nah kalau yang 66 itu yang ada di sini dan di sini, berarti yang dekat kepadamu adalah yang 666. Jadi memang kita melihat bahwa antikris itu meniru tujuannya untuk mencemooh Tuhan, saudara. Anda mulai bayang-bayangkan deh. Nanti kalau ada pilihan, apakah Anda perlu pakai tanda ini atau tidak? Anda mau taruh di mana? Kita sudah mulai bisa membayangkan apa yang terjadi. Makanya kita harus persiapkan generasi kita. Sebab tanda itu sekali diberi tidak akan pernah bisa dihapus. Tidak bisa disetip. Nggak bisa, saudara. Dia tidak akan pernah hilang. Dahi melambangkan pikiran dan keyakinan manusia. Orang kalau sudah pikirannya itu sudah dikendalikan, saudara, amat mudah mengendalikan hidup orang itu.
Sebaliknya, orang yang pikirannya belum terbuka, apapun yang Anda lakukan, Anda tidak bisa mengajar orang itu. Tidak bisa memberikan kepadanya pengertian. Makanya iblis mau menguasai bagian terpenting itu. Ya, tangan kanan melambangkan tindakan dan perbuatan manusia. Iblis mau mengarahkan semua tindakan dan perbuatan manusia sebagai sesuatu yang melawan Tuhan. Sodom dan Gomora akan terulang. Masa sebelum Nuh akan terulang, saudara. Jangan berpikir itu hanya peristiwa yang satu kali dalam sejarah. Jadi dengan menempatkan tanda di kedua tempat ini, Antikris menuntut ketaatan total, baik dalam pikiran maupun perbuatan manusia. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, tanda itu ditempatkan dengan sengaja di bagian itu. Untuk meniru dan menyaingi materai Tuhan dan cara kerja Tuhan. Jadi kita harus berhati-hati. Wow, orang ini memilih dua, saudara. Di dahinya dan di tangannya. Ini tangan kirinya, tidak kelihatan di tangan kanannya. Coba saya lihat. Ya ada. Mengerikan loh. Dan ini sangat berbahaya. Apa pelajaran buat kita? Ini yang menjadi penutup dan penting dari semua apa yang Abuna sampaikan dalam pengajaran pagi ini. Marilah kita memperkuat, mempelajari dan menghidupi firman agar kita tidak disesatkan. Amin. Kalau Anda tahu kebenaran, ada orang mengklaim kebenaran, Anda punya pembanding. Anda punya alat kalibrasi. Kamu salah. Salah. Yang kamu ajarin gak benar. Itu sebabnya Abuna selalu mendorong kita jemaat. Orang tua dorong anak-anakmu. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Bergaul dengan Alkitab supaya Anda memiliki standar kebenaran. Punya alat kalibrasi. Sehingga ketika yang palsu datang Anda tahu. Anda orang awam, 2 jam di depanmu orang berkata yang satu original dari pabrik. Yang satu adalah tiruan premium. Pilih satu. Kita tidak tahu saudara. Kita tidak tahu. Tapi ahlinya, ahli jam bisa membedakan enggak? Dia bisa mengatakan ini yang asli, ini yang tiruan. Kalau orang Semarang, Tian, tiruannya keren sekali. Memang itu cara kerja setan. Jadi kalau kita tidak memiliki firman, firman itu bukan hanya sekedar dibaca. Tapi harus terukir. Makanya dikatakan grafta, terukir dalam hati, saudara. Makanya ini saatnya kita bukan lagi hura-hura saudara di luar sana. Menjadi sama dengan dunia. Happy life ever after. Pokoknya bagaimana kedagingan terpuaskan. Tidak, hati-hati. Nanti kita menjadi bagian dari sistem. Kita jalani kehidupan kita dengan standar ilahi. Kita baca kitab suci, baca firman. Pegang firman. Karena orang pasti akan selamat dengan firman. Ada 2 firman, firman yang tertulis itu Alkitab. Yang kedua, firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus. Ini saatnya, saudara. Ini saatnya. Sebab nanti uang tidak akan laku. Yang miskin tetap dapat tanda 66, dia masuk dalam sistem. Dia nggak punya uang. Yang laku nanti adalah yang punya tanda. Mari belajar takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ambil komitmen. Paksa anakmu. Daripada main game. Suruh baca Alkitab. Baca Alkitab. Sesuai dengan grade itu saudara. Kami memperlakukan anak-anak kami dalam tanda kutip memaksa. Jadi kami dulu waktu mereka masih SD, tanya itu Revo dan Revival. Diberi jajan kalau dia bisa meringkas khotbah dan meringkas ayat-ayat Alkitab. Harus setor. Nah ketika kebiasaan itu sudah dibentuk dengan sendirinya itu menuntun hidupnya.
dia punya Alkitab sendiri, dengan sendirinya ada panggilan. Abuna sekolah 3 bulan ya, tidak makan gula. 3 bulan, lidahnya dilatih cukup 3 bulan. Tanpa gula. Sekarang ketika menyicipi sesuatu yang ada gula, tubuh sudah nolak. Tahu, oh gula. Loh ini gak manis Abuna. Bagi saya itu sudah manis. Tubuh itu dilatih. Karakter, perbuatan dilatih. Anak-anak kita harus dilatih. Mohon maaf kalau Abuna keras soal ini. Tapi anak-anakmu game, gadget, iPad, tablet tidak membawa anak-anakmu masuk surga. Mohon maaf. Mohon maaf. Kebenaran, Anda tidak bisa mengawasi matamu dengan anak-anakmu setiap saat 24 jam. Ada saat dia akan pergi, Anda kehilangan pengawasan terhadap kehidupannya. Itu cara kerja setan. Kalau dia tidak berhasil mengacaukan hidup orang tua, dia akan masuk untuk mengacaukan masa depan anak-anak. Dengan cara begitu, orang tua akan kacau. Maka hati-hati saudara. Penyesatan pertama, tanda pertama akhir zaman penyesatan. Dan penyesatan itu terjadi melalui ajaran. Jadi kalau Anda tidak punya pembanding firman yang asli, yang ori, Anda akan mudah tersesat. Bagian yang kedua, miliki pertahanan diri. Kita nggak bisa jalan sendiri. Singa mengaum itu, singa menerkam itu, dia tidak berani menerkam kawanan. Apa yang terjadi strategi singa adalah memburu buruannya. Dia pisahkan yang paling lemah, yang paling kecil dari kawanan. Itu yang dia sikat. Anda tidak akan pernah bisa menjaga anakmu tetap berada dalam kawanan. Akan ada masa di mana anakmu keluar dari kawanan dan dia menjadi sasaran potensial dari singa. So be careful. Paksa. Oh, anak sekarang kan paling susah diatur toh. Ya toh, dikasih tahu ngeyel. Disuruh pindahin barang, ngapa? Bukan nurut. Ditegur, ya. Tapi sebagai orang tua harus berani. Nak, jangan. Ada batas yang tidak boleh dilanggar. Jangan keluar dari komunitas. Keluar dari komunitas kamu sendirian. Kamu sasaran empuk dari singa. Jangan bilang saya ngutuk-ngutuki jemaat saya. Tidak. Ini warning supaya kita ngerti. Karena kadang-kadang cara kita orang tua sekarang ya. Misalnya daripada ribut dulu kasih aja udah. Hati-hati. Nilai harus kita transfer. Nggak ada orang yang hebat sendirian. Banyak orang yang lemah sendirian. Maka kita perlu komunitas. Amin, amin. Ya, itu yang akan membuat kita kuat, tetap menyala dalam spirit. Yang namanya covering Tuhan itu nggak kelihatan, tapi nyata. Anda tidak pernah bisa melihat dengan matamu covering Tuhan, tapi nyata penyertaan Tuhan itu. Dia ada di depan, di belakang, di kiri, dan di kanan. Orang tua perlu wajib berdoa untuk anak-anaknya. Tuhan, anakku pergi sekolah, jagain dia. Memang Tuhan yang berkehendak atas semuanya. Tapi bagian kita mendoakan itu. Tuhan, aku tidak tahu anakku ada di mana, tolong dia. Jangan sampai dia disesatkan oleh ilah zaman ini. Anakku sekarang berontak, Tuhan gak nurut sama orang tua. Jamah pikirannya Tuhan, doain. Doa itu berkuasa. Amin, amin. Poin yang ketiga. Pemain musik maju ke depan. Kita harus minta hikmat Tuhan. Makanya tadi bagian akhir itu yang berhikmat. Supaya kita bisa membedakan mana yang asli, mana yang tiruan. Mana yang asli pekerjaan Roh Kudus, mana yang asli pekerjaan si antikris. Kita bisa tahu. Roh kita itu bisa bereaksi, saudara. Beberapa waktu yang lalu Abuna menjadi pembicara di kota Batam. Seluruh hamba Tuhan dikumpulkan karena sudah masuk penyusupan sebuah ajaran dari Korea Selatan. Ajaran dari Korea Selatan ini berkata bahwa nanti akan ada 12 suku di bumi ini dalam kedatangan antikristus. Dan 12 suku itu ada di Korea. Keren ya ajarannya. 12 sukunya di Korea. Jadi
dia membagi negara Korea 12 suku. Supaya memenuhi 144.000, maka kita dari Indonesia nanti akan ditentukan ikut suku yang mana yang di Korea itu. Lalu tidak ada semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang benar adalah nabi dari gerakan ini. Hanya dia yang menerima dari Tuhan dan diteruskan. Dari Korea nanti akan datang Mesias katanya. Nah ini mengerikan saudara-saudara. Ini mengerikan. Pengikutnya banyak. Gimana pengikutnya nggak banyak? Sekali sebulan bisa diajak tur gratis ke Korea. Orang Indonesia kalau diajak begituan, mau enggak? Mau. Pagi sampai malam seminar, sore jalan-jalan. Padahal materinya bahasa Korea nggak ngerti. Pokoknya lungo Korea. Nggak usah jauh-jauh ke Korea. Datang saja ke tempat Daniel. Anda sudah pergi ke Korea. Kopeng area. Itu orang Indonesia. Mengapa besar sekali gerakannya di Batam? Karena diangkut ikut seminar. Dibaiat di sana. Menjadi member dari 144.000 dalam 12 suku. Gila kan? Udah gitu dikasih uang. Gimana enggak? Saya tanya, waktu saya didebat oleh satu orang saudara. Saya tanya, kalau dia enggak ada uang, kau ngikut dia enggak? Langsung diam. Saya cari ya, pas break saya cari minggat. Hati-hati. Kita harus membedakan. Jangan terlibat dengan berbagai hal yang menyesatkan itu. Ketika Anda tahu Anda sudah terjerumus sangat dalam, berhenti menggali. Anda paham itu? Ada pepatah Tiongkok bilang, kalau Anda tahu sudah berada dalam lubang dan lubangmu dalam, berhenti menggali. Anda akan makin jauh ke dalam. Nah. Maka ajar anak-anakmu. Paksa dia baca firman walaupun mukanya bercatut. Ngomel-ngomel. Pakai rotan pukul pantatnya. Itu dibenarkan oleh Alkitab. Manjakan anak boleh. Tapi ada batas. Ini garis yang tidak boleh kamu langgar. Kita tidak selamanya di samping anak kita. Kasih tahu. Takut Tuhan. Datang ke gereja. Melayani Tuhan. Datang sebagai jemaat. Jangan absen. Jangan kurung diri di kamar terus. Tuhan udah mau datang. Yang terakhir saudara. Hati-hati dan jangan mudah mengikuti arus dunia. Dan segala yang kita pikir baik-baik saja. Enggak. Memang cara kerja dunia seperti itu. 4 hal ini adalah refleksi kita untuk kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari. Mungkin tidak terjadi di generasi kita. Tapi itu gunanya kita dengar, belajar supaya kita mempersiapkan anak-anak kita. Amin. Dan kalau tidak terjadi di generasi anak-anak kita mendapat pengetahuan yang benar supaya mereka mempersiapkan anak-anak mereka. Dan demikian seterusnya sampai Yesus benar-benar datang. Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Mataku tertuju padamu. Letakkan kedua tanganmu di dadamu. Pelayan perjamuan maju ke depan. Kuserahkan padamu. Kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Untuk membesarkan kerajaanmu. Untuk membesarkan kerajaanmu.
kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari nyanyikan lagu ini dengan lebih sungguh. Mataku tertuju padamu. Tertuju padamu. Segenap hidupku, segenap hidupku, ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku, haleluya, masuk rencana-Mu untuk membesarkan, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti, kehendak-Mu ya Bapa. Katakan ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan berkati roti dan anggur ini. Iman kami menerimanya sebagai tubuh dan darah Kristus. Kami sungguh-sungguh takut Tuhan, tapi dalam pimpinan-Mu kami tidak mau tersesat. Baik kami maupun generasi di bawah kami, bahwa kami tetap setia kepada-Mu. Urapi dan berkati roti dan anggur ini. Ada kuasa kesembuhan, pemulihan, pengampunan, berkat yang menyertainya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Biarkan musik memainkan lagu ini. Bapak Ibu yang sudah menerima roti dan anggur perjamuan, berdoa dan persiapkan dirimu.
Mari angkat roti ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Keluaran pasal 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti yang kau pegang ini adalah lambang dari tubuh Kristus? Dan ketika engkau memakannya, engkau bersekutu dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat anggur ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus? Dan ketika engkau meminumnya, engkau menjadi umat yang sudah ditebus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kau sudah memberkati kami melalui roti dan anggur ini. Dan kami sudah diingatkan melalui firman-Mu. Materaikan itu di dalam hidup kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang setia, yang tidak menjadi pengikut dari antikristus, dan bisa memposisikan diri karena iman kami dalam Tuhan. Seperti firman-Mu katakan, bagian kami diam dan Tuhan yang berperang atas kami. Materaikan firman-Mu, materaikan perjamuan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Abu ini bisa bawa HP saya di sini. Saudara-saudara, hari ini kita akan ada penyerahan anak. Saudara, dari Pak Moses dan Ibu Ani atas anak perempuan mereka yang bernama Beneta Mealea Binambudi. Benar ya? Saya mengundang Pak Moses dan istri untuk maju ke depan. Bapak dan Ibu Moses, ada 3 pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah kalian berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat? Nama panggilannya apa nanti ini? Mealea. Mealea akan dididik dengan cara-cara Kristiani dan iman Kristiani. Apa jawabnya? Oke. Apakah kalian tetap mengasihi dan mencintai Ani dalam segala kekurangan yang dia miliki? Oke. Apakah kalian berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat bahwa ini anak perempuan ya? Bahwa nanti kalian akan memiliki kepadanya seorang suami yang seiman dan takut akan Tuhan. Oke. Mari sekali undang jemaat sekali lagi kita bangkit berdiri. Abu ini bisa menggendong Mealea. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Dipegang, anaknya dipegang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan Beneta Mealea Binambuni di hadapan Tuhan.
Sejak kecil ada berkat-Mu yang secara khusus atas hidup anak ini. Dan berikan masa depan yang baik kepada anak ini. Roh yang takut akan Tuhan. Juga kami mendoakan agar anak ini memiliki karakter yang baik. Berikan kepintaran, kecerdasan, dan masa depan yang baik. Segala kutuk keturunan atas hidup Mealia kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Anak ini memiliki berkatnya sendiri. Dan tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepalanya. Di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan-Mu, kami serahkan Mealia di dalam Tuhan. Dan berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus atas anak ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita foto dulu ya. Aneh di sini, aneh di sini. Aneh di sini. Ya. Moses di sana. Oke, so. Gereja kita tidak mengenal baptis anak, dan kita menyerahkan anak itu kepada Tuhan sejak masih kecil. Dan setelah dewasa dia baru dengan kesadarannya untuk dibaptis. Ini sertifikat dari gereja. Nah, kita foto ya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan berkati. Kita beri tepuk tangan deh. Kita akan dengarkan pengumuman saudara-saudara. Shalom jemaat institusi yang dikasihi Tuhan. Diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Makasih ya Bunda buat firman-Nya buat hari ini. Kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir pada ibadah G2CC, dan jika belum memiliki ibadah gereja tetap, kami mengundang kehadiran Bapak Ibu pada ibadah G2CC berikutnya. Hari ini tidak ada jemaat baru. Nanti sore ada ibadah raya pukul 5 sore secara onsite disertai perjamuan kudus, dan juga nanti sore ada ibadah online pukul 5 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian hari Rabu ada firman online pukul 7 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian hari Jumat ada breakthrough prayer pukul 5 sore di gereja. Dan hari Sabtu ada Komsel Youth 4G pukul 4 sore di gereja. Dan minggu depan kita akan ada ibadah raya pagi dan sore di gereja bersama Abuna Sony. Dan juga minggu depan ada ibadah sekolah minggu pukul 7 pagi di gereja. Info acara Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Yang pertama ada acara donor darah pada hari Sabtu tanggal 7 Desember pukul 9 pagi di gereja. Kemudian ada lomba mewarnai dan menggambar pada tanggal 7 Desember pukul 9.30 di gereja. Pendaftaran kepada Ibu Eni. Kemudian ada dalam rangka memeriahkan lomba gambar dan mewarnai juga disediakan open stand ya bagi Bapak Ibu yang ingin berjualan bisa mendaftar kepada Ibu Aurel. Berikut perayaan Natal bersama G2CC dimulai pada tanggal 5 Desember pukul 10 pagi ada Senior Christmas. Kemudian tanggal 14 Desember ada Kids Christmas pukul 10 di gereja. Tanggal 15 Desember ada Youth Christmas pukul 5 sore. Kemudian tanggal 22 Desember ada Christmas Eve pukul 5 sore. Tanggal 25 Desember ada Christmas Celebration pukul 8 pagi. Ya, tanggal 31 Desember ada ibadah Old and New pukul 7 malam di gereja. Dan pada tanggal 5 Januari 2025 New Year Blessing pukul 8 pagi di gereja. Ya.
mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh sidang jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberikan umur panjang. Menghimbau bagi Bapak Ibu Saudara ataupun ada anggota keluarga yang sedang flu, batuk ataupun pilek, tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah secara onsite, harap mengikuti ibadah secara online. Tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada dan beraktivitas. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Pak Daniel. Bapak Ibu, saya ingin mengulang beberapa hal. Jadi pada saat kita ada kegiatan lomba gambar dalam rangka Natal Sekolah Minggu, di luar di tenda kita memberikan kesempatan kepada jemaat untuk mengisi stand. Tapi standnya bukan berisi benda-benda atau tapi makanan ya, minuman, makanan nanti bisa dijual kepada siapa yang datang. Karena lomba itu terbuka untuk umum, jadi pesertanya akan sangat banyak. Jadi silakan daftar nanti berapa stand yang sudah ada, nanti ada tanya infonya ke sekretariat. Tolong ditampilkan lagi ya, tanya infonya ke sekretariat. Supaya tidak tabrakan, bisa diatur. Ya. Kalau perlu mulai daftar mulai sekarang, aku pesan 1 stand ya. Oke. Lalu untuk jadwal Natal. Yang warna merah. Nah perhatikan Bapak Ibu, Natal dari senior, lansia. Bapak Ibu yang belum terdaftar di senior, nanti hubungi koordinator senior yaitu Ibu Oni. Aku mau ikut Mbak. Tanya syaratnya di mana, tempatnya di mana, tanya ya Bapak Ibu. Aduh. Oke, itu untuk Natal senior ya, khusus yang senior. Jadi jangan menseniorkan diri ya. Jadi tanya nanti informasinya kepada Mbak Oni setelah ibadah ini selesai. Oke. Lalu tanggal 14, jadi pada tanggal 7 nanti ada lomba gambar. Minggu depannya ada perayaan Natal anak sekolah minggu jam 10 di gereja kita. Ayo kalau Bapak Ibu punya undangan teman di luar sana, tetangga yang sudah lama belum ke gereja, nanti hubungi Bu Eni untuk diundang untuk datang di dalam acara Natal tersebut. Lalu saudara-saudara coba perhatikan tanggal, ada pergeseran, ada perbedaan dibanding Natal-Natal kita sebelumnya. Sebelumnya itu kita melakukan acara 24, 25, 31 dan 1. Betul ya? Tapi karena kali ini itu ada di tengah-tengah, 24, 25 di tengah-tengah, 31 dan tanggal 1 di tengah-tengah. Jadi kita 4 kali ke gereja dalam 1 minggu. Demikian juga minggu depan. Nah kita lakukan pengaturan tahun ini. Jadi acara tanggal 24 kita pindahkan ke tanggal 22 hari minggunya. Itu nanti menjadi ibadah istimewa sore. Jadi acara kita tanggal 24 tidak ada. Tapi tanggal 25 perayaan Natal hari apa itu? Kamis ya? Kamis ya? Ya nanti cek hari apa? Tengah-tengah itu tetap kita lakukan di gereja kita jam 8 pagi. Kalau tanggal 22 hanya 1 kali ibadah nanti jam 5 sore. Demikian juga saudara untuk minggu depannya. Biasanya kita ada acara tanggal 31 malam lalu dilanjutkan besoknya tanggal 1. Nah karena mepet juga berada di tengah-tengah, tanggal 31 tetap ada All and New. Kita nanti di situ akan perjamuan kasih bersama-sama seperti biasa ya. Jam 7 sampai jam 9. Lalu setelah itu bagi yang mau pulang boleh pulang. Bagi yang mau lanjut nanti akan ada doa di gereja seperti biasa sampai jam 12.15. Setelah itu kita pulang ke rumah, tidak ada acara tanggal 1-nya. Seperti biasa ya, biasanya kita tanggal 1-nya kan ibadah. Tapi ibadah tanggal 1 kita pindah ke tanggal 5. Nah silakan dengan tanggal-tanggal ini Bapak Ibu sudah juga bisa mengatur jadwal liburannya masing-masing. Jadi gereja sudah mengeluarkan jadwal. Bagi jemaat yang libur pergi keluar kota, tolong Abuna dan Abuni atau sekretariat diberitahu. Abuna izin kami pergi ke sini berangkat tanggal segini, balik tanggal segini. Paham saudara-saudara? Oke, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dulu. Ayo anak-anak maju ke depan.
Ayo. Ih, sudah mulai jalan. Ini Pak Ferdi sama Ci Inge masa-masa latihan pinggul dan apa ini namanya? Pinggang. Ya. Ini heboh ini. Kathleen sudah mulai jalan. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita angkat tangan kita. Kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa anak kami sekolah minggu ini dalam tangan Tuhan. Berkati hidup mereka. Berikan kepada mereka kepintaran, kecerdasan, roh yang takut akan Tuhan, masa depan yang baik, karakter ilahi Tuhan. Sejak kecil biar mereka hidup di dalam kebenaran. Sekalipun mereka belum mengerti, kami percaya bahwa Roh Kudus itu mampu memberikan pengertian sesuai dengan kapasitas dan kehidupan mereka. Berkati hidup mereka. Biarlah tangan Tuhan yang kuat ada dalam kehidupan anak-anak kami ini. Dan mereka menjadi anak-anak yang sehat, tidak memiliki sakit penyakit, anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang taat pada orang tua, yang jauh dari segala mara bahaya. Siapkan mereka sebagai generasi akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Ada yang berulang tahun Bapak Ibu? Ayo maju. Aduh, saya lupa namanya. Hah? Siapa? Jonathan. Pemain sepak bola kita. Ada lagi? Ibel. Siapa lagi? Mega. Siapa lagi yang ulang tahun? Ada? Ayo kita rayakan ulang tahun mereka, saudara-saudara. Happy birthday, happy birthday to you. Umur panjang, kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi umur panjang. Umur panjang di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan sampai selamanya, Sampai selamanya, sampai selamanya. Hip hip. Ayo kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Tuhan, terima kasih. 1 tahun lagi Engkau tambahkan usia buat Mega, Tuhan. Yang sudah bersama-sama kami sejak awal gereja ini berdiri, berkati hidupnya, keluarganya, anak-anaknya. Beri kesehatan yang baik. Dan apa yang menjadi harapan-harapan di dalam doanya, Tuhan dengar. Buka tingkap-tingkap langit dalam setiap doanya sebagai seorang ibu. Terima kasih Tuhan, umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Kami berdoa untuk Jonathan, persiapkan anak ini untuk masa depan yang baik. Banyak hal-hal besar di mana Engkau akan sedang rancang dalam hidupnya. Berikan kepadanya hati yang setia dan mengasihi Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Tuhan berkati Ibel. Tuhan, Claribel, aku melihat seperti bintang di langit. Demikian biar terjadi itu hidupnya Tuhan. Dia akan hadir di atas sana. Menjadi sebuah keindahan dalam masa depannya. Beri kesehatan dan kepintaran dan kecerdasan. Roh yang takut akan Tuhan. Umur panjang di tangan kanannya. Kekayaan dan kehormatan ada di tangan kirinya. Terima kasih Tuhan. Untuk semua penyertaan-Mu bagi kami semua selama 1 minggu yang kami lewati. Banyak sekali pertolongan Tuhan dan berkat-Mu yang kami terima. Roti yang terbaik selalu Engkau berikan kepada kami. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Yang lemah sudah Engkau kuatkan. Dan tangan-Mu menjaga keluar masuk kami. Terima kasih atas kesempatan untuk beribadah. Mendengar isi hati Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan. Tarik kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Agar dalam cara menjalani hidup ini, kami tetap mengandalkan Tuhan dan berjalan mengikuti-Mu. Terima kasih Tuhan.
berkati ibadah sore nanti, berikan cuaca yang baik bagi kami semua. Buka kedua tangan, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalom-Nya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan ambil saat teduh.